Doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang mendesak ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang mendesak ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Kami mohon curahkan rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena kesengsaraan kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Angel. Nah, teman-teman yang lain besok juga harus bergiliran doa. Oke? Baik, terima kasih, Angel. Nah, anak-anak, hari ini bertemu lagi bersama dengan Pak Oktav dan juga Bu Andin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi. Kenapa kita harus belajar tentang sumber energi? Nah, dengan belajar tentang sumber energi, nah diharapkan anak-anak itu mengetahui sumber energi apa saja yang ada di lingkungan sekitar anak-anak. Manfaat apa saja dari sumber energi. Nah, maka kita harus belajar mengenai sumber energi. Apakah sudah siap? Sudah. Oke. Nah, kita mulai belajar mengenai sumber energi. Hari ini kita akan belajar 7 macam energi, sumber energi. Apakah sudah terlihat, PPT Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Nah, sumber energi. Jadi, energi itu adalah kekuatan yang dapat berubah bentuk, tetapi tidak dapat dimusnahkan dan juga diciptakan. Nah, 7 macam sumber energi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ada energi listrik, lalu energi cahaya, ada energi bunyi, ada energi panas, energi kimia, energi kinetik atau energi gerak, dan juga energi nuklir. Nah, seperti apa energi itu? Kita coba lihat. Yang pertama ada energi listrik. Energi listrik adalah energi yang bersumber dari muatan listrik. Nah, kita lihat ada macam-macam sumber energi listrik. Ada perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia. Nih. Lalu gambar yang kedua, yang di atas genteng ini disebut panel surya. Nah, fungsinya sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Apakah anak-anak pernah melihat? Pernah.
Nah, biasanya di atas lampu merah jalan juga ada panel surya. Lalu yang berikutnya ini adalah aki atau acu. Ini yang berikutnya adaptor juga sebagai sumber energi listrik. Nah, kemudian buah. Ternyata beberapa buah juga dapat menghasilkan listrik. Nah, lalu gambar yang terakhir ini yang ada di laut itu adalah pembangkit listrik tenaga gelombang air laut. Berikutnya ada energi bunyi. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar mengenai bunyi. Jadi, energi bunyi itu adalah pada benda yang bergetar. Contohnya yang pertama, sumber bunyi dihasilkan dari alat musik seruling. Lalu juga petir. Nah, petir saat hujan menggelegar bunyinya itu juga sumber energi. Lalu juga bunyi dihasilkan dari sound atau pengeras suara. Lalu juga ketika anak-anak berbicara, anak-anak berteriak. Ayo, jangan coret-coret. Siapa yang coret-coret ini? Bukan. Nanti teman-temannya nggak bisa melihat. Bukan. Benar. Kita lanjutkan. Tidak boleh dicoret-coret ya. Lalu ketika anak-anak berbicara, anak-anak berteriak, juga akan menghasilkan bunyi. Nah, yang terakhir ini contohnya ketika anak-anak membunyikan lonceng, maka juga akan timbul bunyi. Nah, yang selanjutnya ada energi cahaya. Energi cahaya itu berasal dari api, matahari, bintang, dan juga lampu yang menyala. Nah, ini gambar yang pertama adalah sumber cahaya terbesar di bumi, yaitu matahari. Setiap hari anak-anak melihat matahari? Melihat. Nah, maka bumi kita menjadi terang karena adanya cahaya dari matahari. Lalu yang kedua, kalau di rumah anak-anak mati listrik, anak-anak menggunakan lilin sebagai sumber cahaya. Nah, lalu juga yang setiap hari anak-anak pakai di rumah, ada lampu, api juga sebagai sumber cahaya. Lalu yang ini adalah lampu tembak atau lampu sorot. Kalau anak-anak pergi ke alun-alun, pasti ada lampu sorot. Nah, kalau di kelas saat anak-anak belajar, ternyata LCD juga menghasilkan cahaya. Lalu yang kedua adalah energi panas. Energi panas. Ayo, Raymond, tidak boleh coret-coret. Teman-temannya nanti tidak bisa memperhatikan. Bu. Ya. Saya cuma mencet gambarnya doang kok bisa kecoret ya? Ya. Oke, kita ulangi. Nah, ini adalah sumber energi panas, yaitu berasal dari matahari, api, lampu yang menyala, dan juga uap panas. Nih, kalau matahari dilihat dari dekat seperti ini, sumber energi panas. Lalu ini api. Nah, di rumah anak-anak juga ada benda-benda yang menghasilkan panas. Contohnya lilin, setrika,
kompor, penanak nasi, solder. Nah, kalau untuk mengeringkan rambut ada hair dryer. Nah, itu adalah contoh-contoh energi panas. Nah, yang selanjutnya, energi kimia. Apa itu energi kimia? Energi kimia adalah energi yang dihasilkan melalui reaksi suatu zat. Energi kimia terdapat pada reaksi kimia dalam baterai, aki atau acu, buah, umbi-umbian. Nah, anak-anak, ternyata reaksi kimia itu juga dapat menghasilkan energi listrik. Kita lihat gambar yang pertama. Ini yang disebut aki atau acu. Anak-anak bisa melihatnya di kendaraan bermotor, sepeda motor, atau mobil. Lalu yang kedua itu adalah baterai. Nah, di dalam baterai ini juga ada zat-zat kimia. Nah, jika dimasukkan ke dalam senter, akan menjadi energi listrik yang kemudian akan menghasilkan cahaya. Lalu energi kimia yang selanjutnya adalah tabung gas yang biasanya digunakan mama untuk memasak. Lalu umbi-umbian ternyata juga dapat menghasilkan listrik. Dan juga makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu juga merupakan energi listrik. Masuk Ibu energi kimia. Nah, selanjutnya ada energi kinetik atau yang biasa disebut energi gerak. Contoh yang pertama, ada kipas angin di rumah anak-anak. Nah, ketika dicolokkan ke stop kontak atau ke listrik, baling-balingnya akan bergerak. Nah, ketika baling-baling bergerak, akan menghasilkan udara yang dingin. Jadi, ruangan di sekitar anak-anak akan terasa dingin atau sejuk. Lalu yang kedua, ini kincir angin atau baling-baling. Anak-anak sudah pernah melihat di sekitar pantai? Belum. Belum? Oke, tidak apa-apa. Nah, biasanya kincir angin atau baling-baling ini diletakkan di dekat pantai, karena di dekat pantai anginnya kencang. Nah, fungsinya adalah untuk pembangkit listrik tenaga angin. Nah, jadi saat baling-balingnya berputar, ini akan dirubah menjadi energi listrik. Nah, ini adalah energi nuklir. Energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Bahan baku yang digunakan berupa uranium dan juga plutonium. Nah, anak-anak, ini adalah gambar perusahaan nuklir yang ada di Indonesia. Sudah selesai. Nah, itu tadi 7 macam sumber energi yang kita pelajari hari ini. Nah, sekian presentasi dari Ibu. Ibu kembalikan ke Pak Oktav. Mana ya Pak Oktav? Oh, itu. Baik, terima kasih Bu Anting. Baik sekali penjelasannya, ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa energi itu adalah suatu kekuatan anak-anak. Kekuatan yang tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ada 7 macam energi yang akan kita bahas atau yang sudah dibahas. 1 energi kimia, 2 energi listrik, 3 energi cahaya, 4 energi bunyi, 5 energi panas, 6 energi gerak, 7 dan energi nuklir, gitu ya. Baik, Pak Oktav memiliki benda
yang ada di sekitar kita. Jadi benda itu ada di sekitar kita. Pak Oktav memiliki baterai, kemudian Pak Oktav punya kabel, dan juga punya lampu serta alarm. Nah, dari benda tersebut, Pak Oktav bisa menjelaskan atau membuktikan tentang perubahan dan sumber-sumber energi. Mari kita lihat. Sudah terlihat? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Karena Pak. Pak Oktav belum memperlihatkan. Sudah. Nah, Sudah. baik, inilah baterai. Dijelaskan oleh Bu Anting bahwa baterai ini adalah energi kimia. Di dalam baterai ada benda zat-zat kimia sehingga sebagai energi kimia. Ada dua kutub ya. Ini kutub positif, kutub negatif. Apabila dihubungkan oleh kabel, maka energi kimia dalam baterai menjadi energi listrik. Ini dia. Nah, buktinya apa kalau menghasilkan energi listrik? Mari kita buktikan. Pak Oktav punya lampu. Ini lampu. Di bawahnya ada penjepit. Jepitkan. 1 dan 2. Lampu menyala. Lampu menyala karena lampu dialiri arus atau energi listrik dari kabel. Kabel ini berasal dari energi kimia yang ada di dalam baterai, hingga menghasilkan energi cahaya. Kalau dalam jangka waktu yang lama, tangan terasa panas, berarti menghasilkan juga energi panas. Nah, inilah perubahannya. Nah, anak-anak dapat mencoba ini di rumah jika memiliki baterai, kabel, dan lampu. Kita buktikan bahwa energi listrik dapat juga diubah menjadi energi bunyi. Ini dia, Pak Oktav punya alarm. Yuk kita ubah menjadi energi bunyi. Listrik akan Pak Oktav pasang di kabel. Nah, ketika listrik tersambung pada kabel alarm ini menghasilkan bunyi yang merupakan energi, ya, karena ada kekuatannya yang bisa menggetarkan gendang. Nah, inilah penjelasan singkat Pak tentang energi kimia dalam baterai, energi listrik yang dihasilkan dari baterai, energi cahaya pada lampu, energi panas pada lampu yang menyala, dan juga energi bunyi. Nah, itulah penjelasan singkat Pak Oktav. Sekarang, Pak Oktav dan Bu Anting mau melihat penjelasan anak-anak. Anak-anak memiliki benda nggak di sekitar anak-anak yang menghasilkan listrik yang terbuat atau berasal dari baterai. Coba Pak Oktav akan melihat. Coba tunjukkan, ada yang berkenan menunjukkan benda-benda
Baik, Angel absen 11 membawa baterai. Nayo membawa Angel membawa senter. Nayo membawa apa ya? Nanti biar Nayo cerita. Raymond membawa mobil-mobilan. Baik, yuk kita dengarkan penjelasan singkat dari Angel, Nayo, dan Raymond. Coba Angel kamu jelaskan secara singkat benda apa yang kamu bawa, energi apa yang dihasilkan, berasal dari energi apa. Silakan Angel. Angel, mikrofonnya dinyalakan. Ini namanya senter nih, berenergi cahaya, menghasilkan cahaya. Ini yang membuat menghasilkan cahaya dari baterai. Baterai, benar sekali. Di dalam baterai ada energi kimia dan menghasilkan energi listrik. Baik, menarik sekali. Tepuk tangan yang meriah buat Angel. Kemudian coba Pak Oktav ke siapa tadi ya? Nayo, silakan mikrofonnya dinyalakan dan jelaskan secara singkat. Ini mainannya Aruna. Harusnya bisa ngomong sama bisa gerak. Menggunakan tenaga baterai 3 biji. Jika dinyalakan, halo, menghasilkan energi bunyi. Sebenarnya ini juga bisa menghasilkan energi gerak. Tapi karena baterainya yang udah lama jadi nggak gerak. Ya, baik. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat Nayo. Ini Nayo ada punya boneka terbuat dari baterai dan bisa menghasilkan bunyi suara yang mirip dengan apa yang dikatakan Nayo tadi ya. Keren sekali. Terima kasih Nayo. Berikutnya Raymond. Ini mobil remote control. Ini fungsinya melewati baterai. Jadi energinya baterai. Ini bisa gerak. Bisa gerak, ada cahayanya ya. Berarti energi apa kalau ada cahaya? Energi cahaya dan bisa nyala. Wow, bergerak ya, energi gerak. Oke. Terima kasih Raymond. Tepuk tangan yang meriah buat Raymond. Nah, anak-anak, itulah penjelasan dari Angel, Nayo, dan Raymond. Mereka membuat alat-alat yang terbuat atau berasal dari energi listrik bersumber dari baterai. Pesan Pak Oktav dan Bu Anting, ingat bahwa energi listrik itu perlu kita jaga kehematannya. Ya, jadi harus hemat. Kalau memang tidak digunakan, listrik dipadamkan. Contoh kayak baterai tadi. Kalau memang senter tidak dinyalakan, ya dimatikan senternya agar tidak menguras energi listrik dalam baterai. Ya, begitu ya Kara ya. Kara ada yang mau ditanyakan, Kara? Kara? Kara, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oh, ya baik Kara. Coba Pak Oktav tanya sama Kara. Kara, energi apa yang ada atau yang dihasilkan dari senter? Energi apa yang dihasilkan dari senter? Cahaya. Ya, benar sekali. Contohnya, senter menghasilkan energi cahaya. Baik, terima kasih Kara. Baik anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Pak Oktav dan Bu Anting? Ya, silakan Nayo. Energi nuklir itu dibuat untuk apa? Pabrik nuklir itu dibuat untuk apa? Energi nuklir dibuat untuk apa? Ya.
Jadi energi nuklir itu sekarang menjadi sumber energi bagi alat-alat rumah tangga atau alat-alat transportasi atau kebutuhan yang lain. Ya, jadi memang digunakan untuk kalau di beberapa negara sebagai alat transportasi. Di beberapa negara yang maju, nuklir itu digunakan sebagai menggerakkan kapal selam misalnya, menggerakkan kapal induk. Nah, itu kan bertenaga nuklir. Nah, seperti itu. Jadi nuklir itu dapat dipindahkan bentuknya menjadi energi listrik dan dapat dipergunakan untuk alat rumah tangga. Begitu ya, Nayo? Ya, makasih. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih. Ada yang lain? Tidak. Tidak ada? Baik. Nah, demikian penjelasan Pak Oktav dan Bu Anting. Kalau tidak ada, ingat pesan Pak Oktav tadi, jagalah hemat listrik di rumah, dan anak-anak harus tetap semangat belajar, rajin membaca. Ya. Yuk, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan refleksi. Anak-anak senang nggak belajar IPA hari ini? Belajar Suka, apa? Pak. Ya. Ya, walaupun secara singkat, tapi anak-anak setidaknya mengetahui bahwa ada benda-benda di sekitar kita yang menghasilkan atau bersumber energi. Baik, yuk kita tutup dengan doa. Setelah doa kita foto bersama. Absen berapa, Bu Anting? Absen 3. Beatrice Jovina. Apakah ada? Ada, Bu. Oh ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kali ini pelajaran IPA kami sudah selesai. Berkatilah kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih, Jovina. Yuk kita foto bersama. Siapkan kameramu. Nyalakan kamera. Dan siapkan gaya yang paling cakep, paling ganteng. Senyum. 1, 2, 3. Baik, sudah terfoto dengan indah ya. Terima kasih anak-anak atas kebersamaan kita hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap belajar, jaga protokol kesehatan ya. Sampai jumpa. Semangat belajar. Dadah. Ya, teman-teman, ada Pak Oktav, ada Bu Anting. Ya, selamat siang teman-teman. Selamat siang Bu Anting. Sampai jumpa. Selamat siang.